amal Quran wa 'allamahul bayan wa tibyan walhamdulillahilladzi jama'ana bihadzal masjidi al-ihsan liadai sholatil maghribi wa sholatil isya'i jama'atan wa jama'ana li ta'lim wa dirasatian millatina millatil Islam al-hanif wa jama'ana bi sihatin wa afiatin wa ridwain wa taufiqin wa rahmatin wa barakatin minallahi azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la syabihalah wa la mathilalah wa la niddalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da la ra'aynahu wajhan qamariya wa habiban azariya amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita awali pengawasan kita tentang sejarah Islam dengan kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Pada kesempatan ini babnya adalah Qissatut Tahkim. Kisah tentang arbitrase, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu arbitrase. Kisah tentang di mana setelah terjadi perang Siffin, yaitu perang antara pihaknya sahabat Ali dan sahabat Muawiyah di daerah Siffin. Daerah Siffin ini adalah suatu kota kecil yang ada di pinggir sungai Efrat, Irak. Jadi perangnya bukan di kawasan Madinah, Saudi kalau sekarang ini, tapi di kawasan Irak. Lanjutan dari perang Jamal. Nah, pada waktu itu pasukan Muawiyah terdesak oleh pasukan Ali. Lalu kemudian sahabat Amr bin As yang cerdas, yang berasal dari pasukan Muawiyah, langsung menancapkan Al-Quran di pedangnya, atau Quran kemudian ditancap di atas pedang, lalu dianggap itu sebagai proses perdamaian. Dalam proses perdamaian itu dinamakan dengan tahkim. Tahkim ini yang dimaksud adalah tidak boleh ada yang mengaku khalifah pada waktu itu. Semua jabatan khalifah, kalau sekarang presiden, ya, itu semuanya tidak boleh ada yang mengaku, termasuk sahabat Ali. Jadi semuanya tidak ada kalimat Amirul Mukminin. Yang ada adalah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Sufyan. Ya. Nah, summa tarawadu al-fariqon ba'da mukhatabat wal muraja'at yaqulu dzikruha ali at-tahkim. Kemudian dua pasukan itu melakukan perundingan yang disebut dengan istilah at-tahkim, wa huwa ayyahkuma kulla wahidin minhuma minal amiraini Ali wa Muawiyah. Keduanya tidak boleh mengaku menjadi seorang Amirul Mukminin. Jadi masa transisi, istilahnya ini dianggap sebagai masa transisi kekosongan kekuasaan sebelum ada pemilihan Amirul Mukminin secara
musyawarah dan mufakat. Jadi tidak ada sistemnya adalah dengan demokrasi atau istilahnya voting, tapi dengan musyawarah dan mufakat. Tapi ternyata dalam musyawarah mufakat ini ya ada akal-akalan juga ya, dari pihaknya Muawiyah yang dipimpin oleh Amr bin As. Dari pihaknya sahabat Ali bin Abi Thalib, fawakala Muawiyah Amr bin As wa arada Ali ayyuwakila Abdullah bin Abbas. Sebenarnya sahabat Ali ini mau perwakilannya itu diwakili oleh sahabat Abdullah bin Abbas ya. Kalau Abdullah bin Abbas ini kan berarti adiknya, Abbas itu adiknya Ali, berarti saudara sepupunya. Tapi tidak disetujui oleh siapa? Oleh pasukan Ali sendiri, dari kalangan orang-orang Qurra, para pembaca, para penghafal Al-Quran yang pola pikirnya adalah Khawarij. La nardo illa bi Abi Musa al-Asy'ari, kita nggak mau. Pokoknya dari kita nanti yang mewakili dari pihaknya Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini merupakan sahabat Rasulullah yang berasal dari Yaman. Dia masuk Islam termasuk awal, datang kepada Rasulullah ke Mekah, menyatakan diri masuk Islam, kemudian kembali ke kaumnya dan mengajarkan Islam, dan banyak sekali kaumnya yang menyatakan diri masuk Islam. Dan beliau adalah orang yang pernah hijrah ke Habasah, ke Ethiopia. Tapi hijrahnya tidak dari Madinah, hijrahnya dari Yaman, nyusul hijrahnya menggunakan sampan, menyeberangi Laut Merah, dan di sana sudah ditunggu oleh Ja'far bin Abu Thalib dan juga para rombongan yang jumlahnya ada 72 orang, 2 perempuan, 70 laki-laki. Yang 2 perempuan adalah anaknya Rasulullah yang bernama Ummu Kulsum, dan yang bernama siapa ini, anaknya Rasulullah atau yang satu yang namanya ya Ummu Kulsum ya. Ya pokoknya ada yang namanya Ummu Kulsum, bukan Fatimah, bukan Zainab, Ruqayyah ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, ketika ini cerita tentang Abu Musa al-Asy'ari. Ketika Abu Musa al-Asy'ari beliau berada di Habasyah, beliau juga mendengar Rasulullah hijrah ke Madinah. Lalu dari Habasyah beserta dengan rombongan 72 ini langsung menuju ke Madinah. Ini Abu Musa al-Asy'ari. Dan beliau termasuk hijrahnya 2 kali. Hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, dan hijrah ke Madinah. Padahal kalau kita lihat beliau tidak mendapatkan penentangan dari kaumnya, karena beliau bukan berasal dari Mekah ya. Dan dia hijrah itu karena mengikuti ya, mengikuti para sahabat-sahabat yang lain. Nah, diceritakan anak awala man asyara bi Abi Musa al-Asy'ari adalah Al-Ash'as bin Qais. Dan orang yang pertama kali menunjuk, yang mewakili dari pihak Ali adalah sahabat yang bernama Ash'as bin Qais. Siapakah ini sahabat Ash'as bin Qais? Ash'as ini kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya rambut keribu ya. Jadi Ash'as itu. Ini sahabat ini, Ash'as ini adalah dia punya anak
perempuan namanya Ju'dah. Ya, punya anak perempuan namanya Ju'dah. Ju'dah ini adalah istri dari Hasan bin Ali, yang nanti suatu hari, ya, ini di sini berbicara tentang As'as bin Qais yang berpihak pada Ali. Tapi suatu saat As'as itu berkhianat kepada Ali, ya, dan juga dengan anak-anak keturunannya. Makanya kan dia punya anak namanya Ju'dah. Ju'dah itu istrinya Hasan. Dan Imam Hasan bin Ali ini meninggalnya itu kan banyak riwayat mengatakan meninggal karena diracun. Siapa yang meracunnya? Istrinya sendiri. Ya. Makanya Hasan ini, kalau Husain kan dibantai di Karbala, dipenggal lehernya. Tapi kalau Hasan ini banyak para sejarawan mengatakan diracun oleh istrinya. Istrinya namanya siapa? Ju'dah. Ju'dah itu anaknya As'as bin Qais. Lah kenapa dia berani seperti itu? Dipengaruhi oleh Muawiyah. Si Ju'dah ini mau diberi imbalan. Ya, imbalannya tentunya harta benda, emas, macam-macam. Coba, istrinya seorang cucu Rasulullah. Ya, ini kan kalau kita pikir-pikir, ya Allah kok bisa begitu ya? Ya namanya iman itu kan tergantung pada orangnya masing-masing. Ya. Makanya kalau udah berbicara masalah politik itu kan iman kan kadang lepas itu kan. Nah, usulan dari As'as bin Qais ini wadapahu ahlul Yaman, diikuti oleh penduduk Yaman. Karena apa? Abu Musa ini berasal dari Yaman. Wa wasafuhu bi annahu kana yanhan nas anil fitnah wal qital. Karena beliau menganggap bahwa Abu Musa al-Asy'ari ini adalah orang yang netral. Netral ini artinya omongannya, tindak tanduknya disepakati oleh pihak Ali dan juga pihak Muawiyah, ya. Anil fitnah wal qital, pokoknya dia yang bisa mencegah orang supaya tidak melakukan fitnah dan tidak melakukan peperangan. Jadi orangnya netral lah, ya. Jadi kalau ngomong juga tidak provokatif, ya. Ya seperti halnya dalam politik itu kan begitu, harus ada orang yang menjadi penengah, mediator. Nah, makanya mediator itu yang memberikan menengahi, kan namanya mediator, ya. Wa kana Abu Musa qad i'tazala fi ba'di ardil Hijaz. Dan Abu Musa al-Asy'ari ini beliau memang ya jarang, ya, berada di kawasan Hijaz. Hijaz ini ya kawasan Mekah itu, karena beliau lama hidup di Yaman. Yaman kemudian ke Mekah masuk Islam, lalu ke Ethiopia, dari Ethiopia menuju ke Madinah. Faqalu wa hal sya'arul ardu ilal astaqal fasna'u maksitum. Ya. Nah, kita lihat ke bawah. Fadhahabatir rusul ila Abi Musa al-Asy'ari wa kana qad tazala. Abu Musa al-Asy'ari menjadi mediator, perwakilan dari sahabat Ali, pihak dari Ali bin Abi Thalib, ya. Qila lahu innan nas qad istalahu qala alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, tapi kata Abu Musa al-Asy'ari, aduh kok saya, ini amanat yang berat. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kan kalau orang tawadu itu kalau dikasih amanah, dikasih jabatan itu kan takut. Sehingga ucapannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa ahaduhu hatta ahdaruhu ila Ali. Lalu kemudian disampaikan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu untuk membuat surat kesepakatan. Kesepakatan apa? Persepakatan perjanjian dalam tahkim.
Kan harus ada kesepakatan nih, saya dari Ali pihaknya ini siap untuk melakukan mediasi perdamaian. Nah, yang menulis surat itu adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, hadza ma tafadha alaihi Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah apa yang menjadi kesepakatan dari sahabat Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin. Ada kalimat Amirul Mukminin, kan khalifah dia, tapi diprotes oleh sahabat Amr bin As. Faqala Amr bin As, uktub ismahu wa isma abihi. Dah cukup tulis namanya saja, menulis nama bapaknya saja, Ali bin Abi Thalib saja, enggak usah ada kata-kata Amirul Mukminin. Apa kata Amr bin As? Huwa amirukum wa laysa bi amirina. Dia itu pemimpinmu, tapi bukan pemimpin kita. Ya, ini istilahnya perebutan kekuasaan, ya, tuduhan-tuduhan, karena sahabat Ali ini dituduh menjadi tokoh intelektual, otak dibalik pembunuhan sahabat Utsman bin Affan. Ini tuduhan dari pihak Muawiyah, ya, sehingga terjadi berkelanjutan dalam perang Jamal dan juga perang Siffin. Nah, faqala al-Ahnaf la taktub illa Amirul Mukminin. Ya kalau gitu ya ditulis yang di Amirul Mukminin, wong dia masih khalifah kok. Faqala Ali, yaudah, ini sahabat Ali kan orangnya ngalah, ya, imhahu waktub hada mafadu Ali bin Abi Thalib. Ya wis, kalau begitu dah dihapus saja kata Amirul Mukminin, cukup dengan nama saya, dengan nama Ali bin Abi Thalib. Ya, yang Ali bin Abi Thalib kan orangnya enggak terlalu ambisi tentang kekuasaan. Ya, yang ambisi ini kan sebenarnya ya Muawiyah, ya. Sumastahadala biqsatul Hudaybiyah hina imtana ahla Makkah min qoulihi ada ma fatu alaihi Muhammad Rasulullah. Lalu kemudian sahabat Ali inilah adalah merupakan orang yang pernah menyaksikan adanya perjanjian Hudaybiyah antara pihaknya Rasulullah beserta dengan orang kafir Mekah. Dan Ali merupakan orang yang menyaksikan perjanjian itu dan termasuk yang menulis perjanjian dalam Hudaybiyah. Nah, apa tulisannya kata sahabat Ali ketika perjanjian Hudaybiyah ini? Tulisannya ada hada ma fadu alaihi Muhammad Rasulullah. Ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah, ya, yang walaupun pada waktu itu orang-orang musyrik menolak kata Rasulullah, famtana al-musyrikin min dzalik. Ya. Lalu minta dengan kalimat apa? Hada mafatu alai Muhammad bin Abdillah. Cukup, jangan Muhammad Rasulullah. Kita enggak nerima Muhammad Rasulullah itu. Yang kita terima Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi itu pada perjanjian Hudaybiyah beberapa puluh tahun yang lalu ketika Rasulullah baru hijrah ke Madinah, ya. Dan ini terjadi sebelum perang Badar. Ya. Fakatabal katib, lalu penulis dalam perjanjian ini yang ada di proses tahkim ini ditulis hada mafadha alaihi Ali bin Abi Thalib wa Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini merupakan kesepakatan antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Fadu Ali ala ahli Iraq wa man mahum min syi'atihim wal muslimin. Sahabat Ali ini didukung oleh orang-orang Irak. Pendukungnya kebanyakan orang-orang Irak, waman wahum wamin syiatihim, dan pengikut mereka. Makanya kan disitulah kemudian timbul kata Syiah. Jadi kata Syiah itu secara bahasa artinya pengikut.
Jadi Syiah itu artinya awalnya itu namanya Syiatu Ali, pengikutnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Sekarang menjadi sebuah sekte atau sekarang sudah menjadi salah satu aliran dalam keagamaan. Ada Sunni, ada Syiah. Ya awalnya itu ya Syiah itu artinya adalah pengikut wal muslimin. Wafat Muawiyah dan pengikutnya sahabat Muawiyah adalah ahli Syam, ala ahli Syam, orang-orang dari Syria. Syam itu kan mencakup Syria, Lebanon sekarang ini ya, di kawasan yang seperti Palestina itu ya. Wa man kana ma'hu minal mu'minin wal muslimin, dan beberapa orang-orang mukmin dan muslim. Inna nanzilu indahu hukmullah wa kitabahu, dan kita berhukum dengan kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Wa nahya ma ahyallah, dan kita hidup berdasarkan apa yang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mati ya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama wajadul hakamani fi kitabillah, ya, maka dalam hal ini tidak ada dua seorang pemimpin yang ada dalam kitab Al-Quran. Tidak ada kata-kata dalam Al-Quran itu Ali, Abi Thalib dan Muawiyah, ya memang tidak ada. Ya. Wahuma Abu Musa al-Asy'ari, ya pokoknya nanti perwakilan dari sahabat Ali namanya Abu Musa al-Asy'ari, dan dari sahabat Muawiyah namanya Amr bin As. Amala bihi wa ma lam yajida fi kitabillah fasunnah al-adilatu al-jami'ah ghairul mufarraqah. Yang penting nanti adalah berdasarkan pada asas keadilan bagi semuanya, dan semoga tidak ada yang melakukan mufarraqah. Mufarraqah itu artinya yang tidak menyepakati perjanjian itu. Pokoknya harus menyepakati. Awalnya begitu, ya. Nah, summa ahadul hakaman min Ali wa Muawiyah, dan kemudian dua perwakilan dari pihak Ali dan Muawiyah melakukan perjanjian satu sama lain, ya, beserta dengan kelompoknya, pasukannya masing-masing dari mukminin wal muslimin minato ifataini kilaihuma, dan mereka berjanji adallah wa misaki atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kemudian dalam kesepakatan itu mereka menangguhkan kesepakatan dalam tahkim jangan pada saat sekarang setelah perang, tapi apa? Tapi ditunda sampai bulan Ramadan, dan perangnya itu pada bulan Safar. Berarti Safar, pada Safar berarti apa itu? Rabiul Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berapa bulan itu? Ya. Jadi tundanya lama, ya. Nah, wa kataba fi yaumil arbiyah, ini disebutkan di sini, ditulis perjanjian itu pada hari Rabu tahun ke-13, tanggal 13 Sholat min Safar tahun 37 Hijrah, sanatun sab'un wa salasina Hijriyah. Nah, ala ayyuha fi Ali wa Muawiyah mauti hakimin bidumatil jandal fi Ramadan, dan kemudian keduanya menyepakati untuk melakukan perjanjian di sebuah daerah namanya Dumatul Jandal, suatu daerah yang ada di kawasan Irak pada bulan Ramadan. Ya. Wa kulli wahidin minal hakamaini arba'mi'a min ashabi, setiap mediator didampingi oleh 400 orang.
ya, dari pihak Muawiyah maupun dari pihak Ali bin Abi Thalib. Ini kayak Indonesia berarti kayak konferensi meja bundar, kayak perjanjian Renville. Ya, itu kan yang datang kan bukan Bung Karno, bukan Bung Hatta, itu kan karena ada perwakilannya. Ada Sultan Syahrir kalau di Indonesia itu kan, ada Amir Syarifuddin itu kan, ya. Jadi diwakili dan mereka membawa delegasi-delegasi. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Haisam dalam kitab itu bahwa As'as bin Qais lama dzahaba ila bil kitab. Ya. Yang namanya tadi saya ceritakan As'as bin Qais, ya. Padahal ini As'as bin Qais ini merupakan ya sahabat yang baik tadinya, ya. Tapi karena masalah politik itu ya pada waktu itu hadza mafadho, dia menulis dengan apa yang disepakati oleh Abdullah Amirul Mukminin Ali wa Muawiyah bin Abu Sufyan. Qala Muawiyah lau kana amirul mukminin lam uqatiluhu. Ya, pokoknya kalau seandainya ada nama amirul mukminin ini ya saya tetap akan memerangi gitu. Jadi pokoknya namanya jangan ada kata amirul mukminin. Itu ditulis di yuktab ismahu wal yabda bihi qabla ismi, kalau bisa diawali dengan sebelum namaku. Ali disit bae ora apa-apa, ya. Saya silahkan. Jadi nulis di situ antara Muawiyah, apa Muawiyah dulu tulisannya, apakah Ali, itu pun jadi masalah. Ya, perjanjian antara Ali dan Muawiyah. Dari pihak Muawiyah, jangan Ali dulu dong, Muawiyah dulu. Hanya gitu tok. Ya, jadi problem dalam proses tahkim itu. Ya. Berarti saya kok wong pada waktu itu kenceng-kenceng juga ya dalam memegang prinsip, ya hanya masalah nama saja. Ya. Wa hadhihi tasmiyatu min syahida ala hadzal wa tahmin min syahsi Ali Abdullah. Nah, dari pihaknya Ali yang pada waktu itu ikut dalam proses perundingan adalah Abdullah bin Abbas. Yang kedua As'as bin Qais yang tadi saya ceritakan itu, yang merupakan mertuanya Imam Hasan bin Ali, ya, yang namanya istrinya namanya Ja'dah itu. Wa Sa'id bin Qais Al-Hamdani, ya. Ini Sa'id bin Qais ini orang Arab Selatan, ya, tapi menjadi pendukungnya Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Tufail, anaknya Tufail. Tufail ini kalau dalam sejarah merupakan sahabat Rasulullah yang terakhir kali meninggal dunia. Jadi ini anaknya, ya. Wa Hajar bin Ude Al-Kindi Waraqah, ini nama-nama yang mungkin kita tidak familiar, ya. Waraqah bin Sumay Al-Bajali wa Abdullah bin Muhil Al-Majali, Uqbah bin Ziyad Al-Hadrami. Hadrami berarti orang Yaman. Wa Yazid bin Khujiyah At-Tamimi, orang Tamimi berarti orang Arab. Wa Malik bin Ka'ab Al-Hamdani. Jumlahnya ada 10 orang, ya. Dan dari pihaknya Muawiyah, ya, kebanyakan orang Yaman, orang Syam, orang Syria, 10 juga, ya. Ada Abul A'war Asy-Syalmi, ya, Abdurrahman anaknya Khalid bin Walid, ya. Abdurrahman bin Khalid bin Walid, ya. Kemudian ada Makharik bin Haris Az-Zubaydi, ya, ini Al-Qamah Yazid Ad-Drami, ya. Nah, ini banyak, ya, sama 10 juga. Wa Atabah, ya. Wa Utbah bin Abu Sufyan, berarti adiknya si Muawiyah. Nah, aku Muawiyah, saudaranya Muawiyah Yazid bin Har Al-Abashi, ya. Nah, yang kemudian, ya, di sini dalam proses itu ketika disepakati agar supaya masing-masing tidak menggunakan kata Amirul Mukminin, sepakat Abu Musa al-Asy'ari.
Tapi dengan secara sepihak, Amr bin As seorang politikus yang cerdas, ya. Pada waktu itu ketika kemudian sahabat dari pihaknya sahabat Ali mengatakan bahwa mulai hari ini dari pihak sahabat Ali menyatakan tahkim tidak menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin, ya. Kita sepakat, ya. Tapi kemudian sahabat Amr bin As mengingkari janji. Beliau kemudian mengatakan dalam proses tahkim ini karena kekuasaan tidak ada, maka kekuasaan ini akan diganti oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Wah, tegang lagi suasananya, ya. Dan kemudian dalam kondisi seperti itu apa yang terjadi? Pihaknya dari pihak Ali kan secara politik kalah. Ini kan hampir mirip dengan perjanjian Renville kalau di Indonesia itu. Perjanjian antara Indonesia dan Belanda, tapi kita di pihak yang dirugikan. Karena apa? Karena Republik Indonesia itu hanya wilayah Jawa Tengah, Jogja dan Jawa Timur. Jawa Barat ke sana masuk pada wilayah Belanda, sehingga orang-orang dari Jawa Barat harus pindah ke Jawa Tengah, diantaranya ada divisi Siliwangi kalau di Indonesia itu. Ini ceritanya hampir mirip kayak gini, ya. Dan kemudian kalah, sahabat Ali mengalah. Ya wis ora apa-apa lah. Tapi kemudian terjadilah perpecahan di pihak sahabat Ali, lahirlah namanya orang-orang Khawarij, ya. Lalu ada orang Khawarij, ada Syiah, pengikutnya Ali. Dan akhirnya kemudian yang Khawarij ini dia melakukan dendam, ya, untuk membunuh sahabat Ali. Dan siapa otak intelektualnya? Otak intelektual pembunuhannya itu adalah yang tadi saya ceritakan, As bin Qais. Mertuanya Hasan, tadinya pendukungnya Ali, tapi dia berkhianat, ya. Dan akhirnya dia menjadi otak dibalik pembunuhan sahabat Ali bin Abi Thalib. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Monggo sareng-sareng kita tutup kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku liqouli hada astaghfirullah nasum minallah wa fatun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.